kenapa kemudian saya dan teman-teman dulu di LIPI merancang pendekatan dialog. Nah, dialog itu adalah model penyelesaian konflik ala Papua. Yang kami adopsi. Kan terbiasa dialog gitu. Dialog. Cuma namanya mungkin ya kalau saya bisa secara umum saya bagi, kalau di pesisir mereka sebutnya dialog para-para. Kalau di pegunungan itu mereka sebutnya muna-muna. Tapi ada penyebutan nama beda-beda sesuai daerah. Itu mereka lakukan. Jadi kalau mereka berkonflik, mereka datang ke satu tempat, mereka berdebat lah sampai bagaimana nih mau selesaikannya gimana. Misalnya mau bayarnya seperti apa, kompensasinya apa. Ada model seperti itu. Nah, itu yang kami adopsi sebetulnya. Kenapa nggak kita pakai sih itu? Nah, sebagian daerah tuh masih melakukan itu. Nah, salah satu yang menarik menurut saya juga misalkan ada konflik antar suku. Mereka menyelesaikan misalnya di kantor polsek gitu. Karena mereka anggap wilayah itu wilayah netral. Kan sebenarnya itu kita melihat bahwa itu loh cara mereka menyelesaikan. Dengan ngomong, oke, saya minta kompensasinya ini, jumlah sekian bisa seperti itu. Nah, itu maksud kami sebenarnya. Nah, itu praktek demokrasi lokal Papua melalui dialog tadi. Tapi emang sebegitunya pemerintah nggak pernah ngebuat forum-forum dialog gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Nongkrong lagi bareng Will dan Mahmud di sini loh. Bu Adriana di sini, Bu Adriana Elizabeth di sini. Bu Adriana Elizabeth orang yang sangat concern sama isu-isu di Papua. Betul. Dan Papua nih kadang buat anak muda tuh bingung, Bu. Langsung ke sana nih kita nih ceritanya nih. Ini karena ini. Padahal saya mau nyari bridging ini. Orang LIPI nih kita langsung ngomong langsung. Namanya udah Brin, sorry. Oh, udah Brin. Namanya udah Brin, sorry. Tapi ngomong-ngomong Bu ya, kita sebagai anak muda sih galau. Maksudnya kita ada permasalahan perdamaian di Papua, tapi di hari ini secara global gitu kan, ada isu Israel Palestina, sekarang Iran sama Israel kayak gitu-gitu. Seharusnya menurut Ibu nih ya, anak muda seharusnya bersikapnya gimana sih Bu? Dengan situasi kayak gini gitu. Sebelum saya jawab, saya bilang terima kasih dulu ya, udah diundang. Terima kasih kita juga. Luar biasa nih saya, Mama sama Wildan. Kalau saya membuat kerangka dulu ya, karena kalau bicara semua hal tuh banyak banget ya. Jadi saya melihat dari perspektif resolusi konflik. Nah, orang-orang yang mempelajari resolusi konflik itu selalu berpikir bahwa bagaimana konflik itu harus diselesaikan. Nggak boleh dibiarkan lah kira-kira gitu. Nah, untuk tahu itu kita harus juga tahu apa sih sebabnya mereka berkonflik gitu ya. Dan konflik yang harus dihentikan itu konflik yang bernuansa kekerasan. Apapun itu ya. Kalau yang bernuansa kekerasan harus diputus, harus di stop. Karena konflik sendiri itu ada arti positif juga. Seperti orang berkompetisi lah. Selama dia tidak membunuh, tidak memutus bisnis orang lain secara barbar gitu, itu ya silakan aja berkompetisi. Nah, intinya itu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, yang pasti kalau sudah pakai bersenjata itu sudah termasuk yang konflik kekerasan ya. Nah, kalau bersenjatanya sendiri tidak bisa dihentikan, sudah pasti dampak kekerasannya akan ada gitu ya, akan ada. Jadi kalau bicara perang dulu ya di berbagai belahan dunia, kita mesti lihat juga ada aspek perdagangan senjatanya di situ. Kenapa kemudian konflik berkelanjutan terus? Nanti di Papua juga ada tuh aspek perdagangan senjata secara ilegal. Jadi kalau konflik bersenjata itu tidak bisa dihentikan, itu menunjukkan memang kelemahan kita tidak punya konsep untuk bagaimana memutus itu. Karena nuansa kekerasan itu yang harus dihapus. Nah, saya sebagai orang yang berkecimpung di isu-isu resolusi konflik selalu berpikir bagaimana ini bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan bukan berarti tidak ada penegakan hukum, bukan berarti kita permisif dengan kesalahan-kesalahan, tapi cara menyelesaikan tidak dengan senjata. Karena kalau terus-menerus dengan senjata, yang kita lihat sekarang itu siklus. Jadi siklus kekerasan. Bahkan itu mereproduksi kekerasan baru. Pelakunya bertambah, modusnya juga jadi aneh-aneh dan sebagainya. Itu menurut saya kita selama ini belum berpikir bagaimana merancang sebuah pendekatan resolusi konflik yang sesuai dengan konflik itu. Gitu. Misalnya di Papua, nggak ada yang bicara resolusi konflik. Kalau kita bicara otonomi khusus itu resolusi pembangunan. Resolusi konfliknya di mana? Nggak ada. Sejauh ini saya lihat tidak ada yang berpikir
tentang bagaimana kita merancang resolusi konflik khusus untuk Papua. Kita punya pengalaman di Aceh. Ya, baru kan bilang Aceh beda dengan Papua. Artinya kita harus tahu masalahnya di Papua apa. Nah, kemudian konflik itu sendiri tidak statis ya, dia berkembang tuh. Nah, di Papua juga konfliknya tidak satu. Kita mau bicara konflik yang mana? Konflik politik, konflik sumber daya alam, konflik sosial, konflik yang mana? Nah, itu harus dirancang penyelesaian-penyelesaiannya kalau kita tahu itu. Gitu. Itu sih secara umum yang bisa saya sampaikan. Emang benar juga, maksudnya kompleks ternyata ya. Kompleks banget. Tapi maksudnya malah jadi terpikir oleh saya malah jadi pertanyaan dasarnya, kenapa ya mereka berantem dari awal ya? Kenapa ada? Karena kayaknya saking lupanya, saking terlalu lamanya berkonflik, jadi kayak kita udah agak lupa sebenarnya akar masalahnya di mana dan resolusi apa yang tepat buat itu. Coba mungkin kalau bisa ditanya gitu, ya ini tuh awal mulanya kalau kita urut gitu, terutama kita fokus ke Papua mungkin ya. Kalau kita urut tuh, apakah memang dari awalnya tuh dari mana sih? Maksud konflik emang itu mengandung rasialisme atau ternyata ekonomi atau gimana gitu? Ada semua. Ada semua ya? Ada Tapi semua. yang benar-benar mendasari gitu kayaknya. Nah, saya harus kembali ke hasil riset saya ya. Dulu di LIPI yang kita lakukan 2004 sampai 2008. Ya. Sebelum itu sebenarnya tahun 92, tim LIPI juga melakukan riset tentang sebenarnya apa sih masalah-masalah utama di Papua. Dari 92, kemudian ada jeda sampai 2004. Itu sama loh. Masih sama loh masalahnya. Waktu itu ya. Pertama, itu ada soal tadi yang disebut marginalisasi dan diskriminasi. Persoalan rasialisme itu ada di situ. Kemudian ada masalah pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi Papua. Kemudian juga ada masalah perdebatan soal sejarah integrasi. Oh iya, sejarah integrasi. Itu. Nah, yang lain lagi soal kekerasan negara yang mengarah kepada pelanggaran HAM. Oke, 2004. Kemudian kami melakukan update nih setiap 2 tahun sekali lah paling enggak. Jadi ada kondisi yang berubah membaik. Ada yang tetap saja, tapi ada yang memburuk. Dari 4 masalah itu. Yang membaiknya misalnya pembangunan. Let's say di masa Pak Jokowi lah, ada pembangunan infrastruktur ya gitu. Tapi kita lupa selalu membicarakan bahwa infrastruktur itu juga berdampak negatif loh ternyata. Terhadap perubahan-perubahan sosial yang kemudian memperburuk situasi masyarakat terutama di pedalaman. Misalnya apa? Persebaran miras sampai ke pelosok-pelosok Papua. Karena gampang jalannya kan bisa diakses. Awalnya susah diakses, sekarang gampang diakses. Tuh, termasuk misalnya narkoba juga gitu. Termasuk juga misalnya pelacuran ya misalnya secara terbuka aja saya bicara gitu. Jadi artinya pembangunannya secara positif kelihatan lah bagus, tapi kita selalu lupa bicara dampak negatifnya. Ya, itu yang mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi di Papua. Nah, kemudian masalah marginalisasi dan diskriminasi. Di dalam Otsus sebenarnya sudah diberikan semacam porsi ya. Ada semacam posisi-posisi Papua yang memang harus dinomorsatukan sebagai kepala daerah terutama. Tapi kalau dibanding dengan fakta yang terjadi itu masih banyak komplain. Itu artinya apa? Memang masih ada perlakuan-perlakuan diskriminatif terhadap orang Papua. Bahkan orang Papua yang bekerja di Jakarta pun di kantor-kantor di pemerintah juga merasa mereka kok saya seperti nggak diterima ya oleh lingkungan saya misalnya. Itu berarti aspek itu masih ada. Kalau kita ingat tahun 2019 waktu kasus kerusuhan di Surabaya. Oh iya, yang di mahasiswa itu apa? Rumah mahasiswa ya? Iya, itu yang gara-gara bendera itu. Nah, kemudian kan ada kasus Black Lives Matter. Nah, kemudian langsung di switch menjadi Papuan Lives Matter. Itu menunjukkan bahwa isu itu masih ada. Rasialisme itu masih ada. At least mereka masih merasa saya pada posisi yang tidak setara dengan orang-orang Indonesia lain. Kan gitu, sebenarnya merasa begitu kan karena mereka merasa tidak diperlakukan setara. Nah, kemudian isu yang tadi saya bilang perdebatan soal integrasi, itu isu yang paling lama kayaknya itu. Paling lama. Betul. Masalahnya Irian berubah jadi Papua aja itu kan masalah juga karena itu kan. Dan itu yang paling dihindari oleh pemerintah kalau bicara soal proses sejarah. Pemerintah selalu punya statement yang tegas bahwa itu sudah selesai, sudah final, tidak perlu ada lagi perdebatan soal itu. Nah, karena ini konflik,
yang merasa tidak puas bilang, loh ini harus diperdebatkan. Justru kami berada di Indonesia ini karena prosesnya tidak transparan kira-kira gitu. Nah itu jadi satu persoalan baru, persoalan lain yang sampai sekarang masih ada. Yang terakhir soal HAM, pelanggaran HAM oleh negara. Nah ini juga yang situasinya menurut saya antara tidak berubah atau memburuk gitu kira-kira karena konflik bersenjata terus. Pelaku kekerasannya juga bertambah, bukan hanya aparat tetapi juga kelompok bersenjata di Papua gitu. Nah, jadi situasi itu menurut saya menunjukkan bahwa 4 masalah yang kami temukan itu relatif masih relevan untuk kita berpikir bagaimana ya menyelesaikannya gitu. Nah, ada perbaikan tapi yang saya bilang tadi di pembangunan, tapi juga ada situasi yang memburuk dan yang nggak berubah-berubah gitu ya, masih konflik aja terus sampai sekarang gitu. Nah, karena apa? Saya sendiri membacanya memang kita tidak merancang yang tadi saya bilang. Bagaimana sih kita mau selesaikan? Apa ini hanya tugasnya TNI Polri? Nggak boleh sebetulnya. Bukan tugasnya TNI Polri aja. Harus militeristik terus iya, gitu. Itu harus ada stakeholders lain. Nah, caranya bagaimana? Saya dan teman-teman sampai hari ini ya masih melakukan pemetaan. Karena konfliknya banyak, orang-orang pihak-pihak yang terlibat juga banyak. Kita petakan tuh. Konflik politik siapa sih yang terlibat? Di konflik sumber daya alam siapa sih? Di konflik sosial siapa sih? Nah, kalau kita tahu petanya itu, kita tahu apa sih yang mereka persoalkan, nah itu yang kita cari penyelesaiannya akan seperti apa. Gitu. Mau bagaimana itu diselesaikan. Tapi kalau boleh minjem, ini mungkin Ibu pernah tahu bahwa ada nggak sih, nggak di era modern gini ya, terutama kalau dulu kan jelas tuh apartheid di Afrika Selatan. Di era modern ini ada nggak sih negara yang masih ngalami konflik dengan kesamaan hampir 4 marut masalah itu, masalah rasialisme, HAM dan sejarah dan segala macam di dunia ini? Ya, karena ya sepanjang yang saya pahami kayaknya hampir kita doang yang punya masalah ini, atau ada sempat negara-negara lain. Kalau mungkin di Amerika kan itu kan masalah rasial yang mereka nggak punya masalah terkait suksesi wilayah gitu. Iya kan, karena emang orang Afrikanya udah di sana dari dulu dibawa gitu kan. Kalau ini kan merasa bahwa wilayahnya itu bukan bagian dari Indonesia kan. Kalau yang serumit kita cuma kita sih. Cuma di Papua. Panas kagak kelar ya guys. Aku mau nanya gini Bu, ini mungkin pertanyaan yang mungkin sedikit kayak klise atau apa gitu kan. Yang disebut Papua ini sebenarnya definitifnya adalah Papua yang ras Papua, atau akhirnya orang yang emang sudah lahir di sana, apalagi kan sekarang ada istilah Jamer tuh, Maroke dan sebagainya. Jawa Maroke ya, Jawa Irian. Apa bisa kita bilang orang Papua juga gitu Bu? Maksudnya apakah di antara sesama orang Papua sendiri masih ada hal-hal yang relasi kuasanya timpang juga gitu, misalnya dengan Jamer yang udah keturunan antara orang Maroke dengan Jawa, dan orang Papua yang mungkin masih ori lah kalau bahasa Sunda gitu. Nah ini kalau mencari yang ori susah nih, karena begini, kalau kita lihat dari perspektif migrasi internasional, itu hampir susah tuh mencari orang yang betul-betul masih ras murni gitu. Mungkin ada tapi berapa persen, nggak ada yang sampai 100%. Nah tapi begini, ini kita bicara identitas ya. Identitas Papua itu kita mesti lihat bahwa identitasnya berdasarkan apa? Sukunya, ataukah identitas keindonesiaan? Dua itu aja deh. Nah, kemudian di Papua itu ada sebutan ethno-nationalism, misalnya. Jadi identitas mereka berdasarkan etnis dia sebagai orang Papua. Nah, sebagai etnis Papua itu, kalau dikaitkan dengan isu rasialisme tadi, mereka merasa secara umum mereka dibedakan dengan etnis yang lain yang ada di Indonesia. Nah, itu kemudian muncul isu-isu konflik sosial tadi antara OAP, orang asli Papua, dengan non-OAP atau AMBER mereka sebutnya gitu. Walaupun sebenarnya itu tidak di semua hal ya, karena sebenarnya kalau orang non Papua yang sudah lahir besar di sana pun mereka menjadi Papua, mereka merasa Papua juga dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita melihat dari men-triggernya ini dari isu konflik, semua itu bisa bermasalah. Bahkan sesama Papua pun mereka bisa berkonflik. Mungkin kita selalu ingat bahwa orang Papua juga punya perang suku. Itu tadi ya. Sukunya banyak, bahasanya beda-beda, persis. Juga, gitu kan. Suku di Papua itu tidak ada penyebutan suku besar, suku kecil. Buat mereka tuh suku ya sama. Mereka egaliter gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, mereka tidak bisa direpresentasi. Suku ini ya suku ini, tidak bisa direpresentasi oleh yang lain gitu. Nah,
itu kemudian nanti dampaknya ke isu keterwakilan kalau kita bicara keterwakilan. Seperti itu. Nah, jadi yang mesti kita paham kalau bicara Papua itu tidak homogen. Itu ya. Sangat heterogen. Nah, di antara mereka sendiri juga mereka punya prinsip-prinsip kesetaraan tadi. Jadi kamu tidak bisa mewakili saya, atau saya nggak bisa mewakili kamu, ya kamu wakili dirimu sendiri atau kelompokmu, nah seperti itu. Nah itu isu-isu yang sering muncul, yang tidak terlalu bisa dipahami mungkin oleh pendatang misalnya. Pendatang menganggap, misalnya di Papua ada paguyuban atau komunitas orang-orang bisa dari Jawa Timur, bahkan sekarang ada dari Jawa Barat juga gitu. Itu mereka karena berasal dari satu tempat, mereka merasa satu identitas. Tapi orang Papua sendiri tidak seperti itu. Di Papua itu identitasnya itu berdasarkan tadi ada sukunya. Kemudian kalau bicara politik mereka menggabungkan sebagai etnonasionalisme. Nah, terus ini kan isu-isu yang kemudian memunculkan persoalan konflik sosial tadi yang saya bilang. Seberapa kita memahami itu sih? Kadang-kadang iya kan. Jarang ada yang tahu juga, apalagi kalau peneliti di sana kan. Nah, pemerintah berusaha misalnya mengadopsi perencanaan pembangunan berdasarkan wilayah adat ya. Sekarang ada 7 wilayah adat di Papua. Distrik itu bukan sih? Bukan. Wilayah adat. Wilayah adat di Papua ada 7 ya. Nah itu sudah provinsi kan juga dibagi berdasarkan wilayah adat. Walaupun provinsi baru 6 ya, belum 7. Nah itu bermaksud untuk mereka dikelompokkan berdasarkan adat istiadatnya di tempat yang sangat spesifik itu. Jadi tidak bercampur dengan yang lain. Itu idealnya begitu terjadi. Tapi ada juga kasus misalnya ada satu kelompok orang yang sebenarnya masuknya ke wilayah pegunungan tengah, tapi dia secara kultur lebih dekat dengan misalnya Papua Selatan gitu. Nah, itu kan isu-isu yang memang tidak dimasukkan di dalam perencanaan ya misalnya kayak gitu-gitu. Jadi intinya sebetulnya menurut saya di Papua itu seperti tadi pertanyaan itu paling rumit ya, paling rumit gitu. Itu isu yang terbaca di kita tuh hanya besaran-besarannya. Yang kecil-kecilnya itu banyak sekali. Yang sifatnya interkoneksi antara satu isu dengan isu lain juga kita kadang-kadang tidak terlalu terpikir gitu. Kita melihat Papua itu sangat parsial biasanya. Nah itu menurut saya yang kita harus paham supaya kita tahu bagaimana ini mau diurus nih. Pembangunannya mau bagaimana nih supaya sesuai gitu. Keterwakilannya bagaimana terus. Betul. Ya itu tadi. Representasi terhadap rasialismenya kayak gimana juga perlakuannya. Nah, persoalannya lagi orang Papua kan jumlahnya nggak banyak. Tapi terbagi dalam, let's say ada 1.000 marga di Papua misalnya. Tapi mereka semua ya sebagai entitas yang benar-benar nggak bisa direpresentasi gitu. Nah itu kan juga isu-isu sosial yang kadang-kadang kita nggak terlalu mikir ya. Kita misalnya kita ketemu orang Papua, gue udah ketemu orang Papua. Papua yang mana nih? Gitu loh. Karena ketuker, bukan orang Papua, orang Ambon ternyata. Jadi jauh banget, beda pulau itu. Itu hanya kita bisa tahu kalau kita sering berinteraksi. Kita sering berinteraksi dan kita tahu cerita tentang ya kehidupan mereka. Satu hal juga mungkin ini jadi PR kita ya. Kadang-kadang kita lihat Papua itu kan sebagai satu kesatuan ya. Yang saya bilang sebenarnya harusnya tidak seperti itu. Dan juga kita belum bisa memahami sebenarnya filosofi hidup orang Papua. Mereka kan dari ras Melanesia. Itu ada hal-hal yang harus kita tahu gitu. Apakah pandangan mereka sama dengan kita? Berbeda kan nggak salah sebetulnya. Tapi kita harus paham aja kenapa mereka berbeda dengan kita gitu. Tapi bukan pembeda itu dijadikan misalnya seperti itu. Jadi banyak dari kita yang sebenarnya belum paham, baru lihat luar-luarnya aja. Memang secara fisik Papua berbeda, tapi kita tahu nggak sih filosofi hidup orang Papua seperti apa, adat istiadat mereka seperti apa. Nah, kalau saya boleh nyambung sekalian, kenapa kemudian saya dan teman-teman dulu di LIPI merancang pendekatan dialog. Nah, dialog itu adalah model penyelesaian konflik ala Papua. Yang kami adopsi. Terbiasa dialog gitu. Dialog. Cuma namanya mungkin ya kalau saya bisa secara umum saya bagi, kalau di pesisir mereka sebutnya dialog para-para. Kalau di pegunungan itu mereka sebutnya muna-muna. Tapi ada penyebutan nama beda-beda sesuai daerah. Itu mereka lakukan. Jadi kalau mereka berkonflik, mereka datang ke satu tempat, mereka berdebatlah sampai bagaimana nih mau selesaikan gimana. Misalnya mau bayarnya seperti apa, kompensasinya apa. Ada model seperti itu. Nah itu yang kami adopsi sebetulnya. Kenapa nggak kita pakai sih itu? Nah sebagian daerah tuh masih melakukan itu. Nah salah satu yang menarik menurut saya juga misalkan ada konflik antar suku. Mereka menyelesaikan misalnya di kantor polsek gitu.
Karena mereka anggap wilayah itu wilayah netral. Kan sebenarnya itu kita melihat bahwa itu loh cara mereka menyelesaikan. Dengan ngomong, oke, saya minta kompensasinya ini, jumlah sekian bisa seperti itu. Nah itu maksud kami sebenarnya. Nah itu praktek demokrasi lokal Papua melalui dialog tadi. Tapi emang sebegitunya pemerintah nggak pernah ngebuat forum dialog gitu? Nggak pernah. Nggak pernah? Zamannya Gus Dur bukan udah sempet ya? Enggak, itu kan pertemuan aja. Pertemuan aja ya waktu pertemuan. itu. Yang kami maksudkan dialog itu tadi gitu. Jadi setiap ada masalah apapun, masalah pembangunan, masalah HAM, masalah konflik itu dibicarakan. Ini apa sih persoalannya? Mau diselesaikan seperti apa? Nah, saya bisa klaim bahwa saya pernah melakukan dialog informal. Nah, itu gimana Bu? Bisa cerita nggak prosesnya? Jadi dari hasil riset kami itu, kami bagi 4 soal tadi. Itu setiap isu tuh kami bicarakan di setiap pertemuan. Kami undang dari semua stakeholders ya, dari pemerintah kita undang, semualah. Pemerintah nggak ada yang ditinggal lah kira-kira. Dari Papua juga kita undang, bahkan juga dari akademisi di luar Papua juga kita undang. Jadi setiap topik itu kita bicarakan. Oke, kalau kita mau mengubah kondisi ini, bagaimana kira-kira? Kita diskusikan. Oke, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Sampai kita kemudian membuat semacam matriks. Oke, masalahnya ini, indikator ini menjadi damai itu ini, kira-kira gitu. Terus caranya siapa melakukan apa, itu kami sudah buat, kami punya matriksnya. Tapi ya saya nggak tahu kenapa selalu dibilang Papua sulit. Ya nggak sulit sebenarnya kalau mau gitu. Sebenarnya banyak sekali cara untuk bisa menyelesaikan dan itu melalui dialog. Apa sebabnya? Pertama karena memang itu model Papua dan kedua kita mau menghilangkan konflik bersenjata. Masuklah ke ruang-ruang dialog itu, kita channeling. Aspirasi orang-orang, komplain mereka itu kita masukkan di ruang itu, bicara. Dan itu terjadi betul memang perdebatan di pertemuan awal terutama. Pertama yang saya rasakan nuansanya itu saling curiganya tinggi sekali. Tinggi sekali. Bagaimana pemerintah melihat orang Papua yang hadir, orang Papua juga merasa nggak nyaman gitu. Bahkan mohon maaf saya harus cerita di sini, orang Papua itu di foto-foto. Itu macam aduh, apa nih gitu. Mau apa nih? Kenapa nih harus gitu? Kayak terintimidasi gitu. Tapi itu pertemuan pertama saja. Begitu pertemuan kedua sudah mulai cair. Jadi kami selalu mengundang nggak lebih dari 50 orang. Supaya itu intens dan kita harus saling kenal yang ada di ruangan itu. Dan yang penting adalah disepakatinya tatipnya. Tata tertibnya. Tata tertibnya harus disepakati. Iya. Boleh foto nggak? Kalau nggak boleh, kita nggak boleh ambil foto tuh. Itu disepakati di awal tuh ya? Iya, di awal itu aturan-aturan itu ya, kita sepakati. Terus kalau misalnya bicara nggak boleh memotong misalnya. Jadi semua itu harus diberi kesempatan bicara, misalnya seperti itu. Nah, itu penting untuk kita bisa saling mendengar dan saling paham langsung dari orang-orang yang mengalami itu. Kalau misalnya ada masyarakat korban ya, korban konflik komplain kepada TNI Polri. TNI Polri pada saat itu juga langsung merespons. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu? Semacam itu. Jadi dan itu 2011 kami lakukan sampai sekitar 2016. Itu grafik kekerasannya itu landai. Maksudnya nggak ada yang ya, begitu dialog informal itu kami hentikan. 2017 mulai naik terus sampai sekarang. Nah itu artinya apa? Sebenarnya kami nggak pernah mengundang kelompok bersenjata, nggak pernah. Faksi-faksi yang merdeka tuh nggak pernah. Tapi ya diundang, pemerintah pasti nggak mau datang dong. Kalau kami undang pemerintah. Tapi artinya mereka itu kan juga punya orang di faksi-faksi luar itu. Jadi mereka selalu menyampaikan hasil pertemuan kita tuh apa. Dan orang-orang itu menunggu. Oke, next meeting akan bicara apa? Hasilnya kayak gitu. Jadi itu yang membuat orang menunggu bahwa oke, ternyata kita punya cara untuk menyelesaikan tanpa senjata, tanpa kekerasan seperti itu. Nah justru itu, saya malah jadi pengen menyoroti itu. Mungkin ini akan jadi bagian yang cukup ngeri-ngeri sedap ya. Kenapa? Saya jadi malah berpikir bahwa sebenarnya jangan-jangan nggak semua orang Papua itu mau merdeka lagi. Maksudnya nggak semua punya pemahaman yang sama bahwa mereka harus merdeka. Kan yang saya tahu ya, mohon maaf nih, tadi serang. Yang saya tahu kan isunya di Papua sebagai orang awam ya, yang kita tahu sebagai orang awam, mereka mau merdeka gitu. Yang kayaknya the aim goal tuh
mau kayak Timur Leste, udah mau misah aja dari Indonesia. Kalau dengar dari penjelasan ibu-ibu, kayaknya jangan-jangan nggak semua orang goalnya tuh kesana gitu, jangan-jangan sebenarnya. Atau emang kalau menurut ibu gimana sih yang gerakan? Ya udah ada persepsi soal masalah akhirnya mereka tuh sebenarnya goalsnya emang masalah-masalah ini diselesaikan atau emang sebenarnya pengen berpisah secara keseluruhan gitu. Mungkin saya kaitkan dengan riset saya tentang pemetaan aktor ya. Secara umum aja ya, itu saya bagi 5 yang kami sebut NKRI harga mati. Yang pro NKRI harga mati ada juga di yang orang Papua sendiri. Iya, saya sebutnya itu biru sekali. Biru gitu. Ada yang pro NKRI tapi nggak harga mati lah. Itu biru gitu ya. Nah yang Papua harga mati merah sekali. Itu yang betul-betul secara ideologis mereka benar-benar mau memisahkan diri. Tapi ada yang ya pro merdeka tapi ya kalau nggak merdeka tapi ya masih gitu lah misalnya. Tapi secara pengalaman mereka pengen sekali tidak ada kekerasan ya itu. Tapi ada yang di tengah nih yang swinging nih. Ya lihat aja lah mau ke NKRI atau kira-kira seperti itulah. Itu secara umum saya bagi seperti. Artinya pertanyaan tadi ada yang tidak mau merdeka. Nah, persoalannya kan kita menghadapi yang mau nih. Jadi misalnya udah dikasih pembangunan. Udah ada misalnya porsi pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kenapa ya masih mau merdeka gitu? Berarti kan ada yang keliru di situ. Treatment terhadap orang-orang itu. Nah, kembali kalau saya melihat sejarah separatis di Papua itu, awalnya itu kan tadi dari persoalan proses integrasi. Itu grievance itu sudah muncul loh gitu. Keluhan itu sudah muncul. Kenapa sih tidak one man one vote? Kan itu ya. Di Papua itu kan waktu itu bukan, waktu itu ada sekitar mungkin penduduknya baru 800 ribuan orang lah sekitar itu. Kemudian pemerintah mengambil keputusan bahwa hanya meminta 1025 orang untuk vote. Semua minta merdeka gitu. Nah, yang nggak diajak itu komplain. Lah, kenapa cuma 1000? Kami kan ada 800 orang, ada 800 ribu orang di Papua. Kenapa tidak one man one vote? Persis pemilu inilah kira-kira gitu. Itu selalu yang dikomplainkan. Nah, kemudian itu satu. Yang kedua, kemudian ada resolusi 2504 PBB itu atau disebutnya catatan pertemuan PBB yang mewajibkan pemerintah Indonesia untuk membangun daerah Papua. Gitu. Udah, pokoknya itu dua hal itu yang orang Papua lihat. Ternyata orang Papua tidak dibangun seperti yang harusnya pemerintah lakukan sesuai dengan perjanjian dengan PBB itu. Dari masa orde baru ya, itu kan pembangunan dimulai. Tapi kan kita lihat infrastruktur masih tertinggal. Kemudian di masa berikutnya, setelah itu Pak Habibie tidak terlalu ya. Mungkin setelah itu Gus Dur ya. Gus Dur mulai ada perubahan-perubahan nama. Karena Gus Dur juga merasa kalau nggak diselesaikan nih akan terus mengganggu. Jadi dikasihlah nama Papua itu. Jadi dari Irian Barat ke Papua. Nah itu yang memang kalau kita bicara identitas ya itu identitas mereka. Mereka suka sekali dengan nama itu. Oke. Nah kemudian masa Bu Mega ada itu pemekaran provinsi. Tapi pembangunan itu berjalannya tidak maksimal. Kemudian pindah lagi ke masa Pak SBY. Nah Pak SBY mulai ngomong dialog, tapi dialog dengan istilahnya komunikasi konstruktif. Kemudian, tapi tidak pernah terjadi dialognya. Nggak pernah. Cuma idenya udah bagus gitu. Karena kita juga dorong gitu. Nah kemudian di masa Pak Jokowi yang kelihatan sekali adalah infrastruktur. Ada perubahan-perubahan kebijakan di Papua. Tapi itu lagi, itu tidak memenuhi keinginan mereka yang secara ideologi memang mau merdeka. Karena keluhan dari awal soal sejarah itu, ditambah ketika Freeport masuk, mereka mulai mempersoalkan tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam Papua. Nah itu yang saya menyebutnya sejarah separatisme itu harus dilihat dari politik dan dari ekonomi. Itu nanti kalau kita mau bandingkan dengan Spanyol tuh. Ada Catalunya itu kan lebih ke ekonomi. Tapi kalau Basque itu lebih ke politik. Nah di Papua ini dua-duanya ada. Ada lengkap ya. Gitu. Jadi kita mau selesaikannya bagaimana? Kita harus tahu itu. Nah yang saya nggak tahu mungkin kecepatan atau gimana. Kadang-kadang kita sibuknya soal istilah. Sebutnya apa nih? KKB, kelompok separatis teroris, atau tapi itu ada sertifikasinya nggak sih? Apa tuh? Ada sih, pemilihan istilah itu, Bu. Ada.
Jadi gini, Papua itu memang komplain, mengeluh tentang proses-proses politik yang menurut mereka tidak fair. Kemudian tentang eksploitasi sumber daya alam itu. Nah, menurut mereka, kemudian keluhan itu tidak didengar, katakan gitu. Kemudian mereka menjadi rebels, memberontak, jadi kelompok pemberontak gitu. Nah, yang menyebut mereka separatis itu kan pemerintah Indonesia. Iya. Bagi mereka kami cuma menuntut kok. Kami menuntut penjelasan ini kenapa begini gitu. Kalau boleh diulang referendum lagi, libatkan yang bukan cuma 1.025 orang itu gitu, kira-kira gitu. Tapi kan udah itu udah nggak bakal terbuka lah opsi untuk dia diskusi soal itu. Nah, terus mereka mulai merasakan juga ketika masuknya Freeport dan sebagainya itu, economically mereka tidak mendapat benefit yang sesuai. Padahal itu adalah tanah adat mereka. Tanah adat mereka yang kalau kita lihat sekarang kondisi geografisnya itu sudah berubah dari zaman awal dulu ya. Sudah bukan tempatnya orang-orang Amungme dan itu yang ideal untuk mereka hidup gitu. Bahkan orang Amungme mengatakan kalau kami disebut primitif, bagaimana dengan Freeport? Bagaimana dengan pemerintah yang lakukan itu semua eksploitasi gitu? Mana lebih primitif, kami atau mereka? Bayangkan seperti itu. Nah, artinya kita tidak cukup memahami orang-orang itu. Justru kita menganggap orang Papua itu mengganggu. Nah, karena terus-menerus keadaan seperti itu, apalagi ada operasi militer walaupun tidak disebutkan secara formal, kan ada korban dan sebagainya. Itu nggak pernah diselesaikan tuh. Jadi sampai sekarang numpuk terus itu. Termasuk mereka yang dendam karena orang tuanya dibunuh, disiksa, diculik dan sebagainya, diperkosa dan sebagainya. Ya, itu kan trauma yang nggak disembuhkan ya. Jadi gimana mereka mau percaya selanjutnya kehidupan mereka bersama Indonesia, kira-kira gitu. Jadi itu sebagian yang mau merdeka itu beranggapan bahwa solusi terbaik untuk mereka adalah merdeka. Saya nggak bilang itu ya, yang bilang loh. Jadi, nah kalau dengan dialog itu sebenarnya kita mau bilang, sudah nggak usah kita bicara merdeka. Kita selesaikan dulu, kita pulihkan kondisi-kondisi yang buruk hari ini supaya kehidupannya lebih baik. Jadi kita tidak bicara merdeka. Itu sebetulnya dialog yang saya pernah lakukan. Tapi ya karena tidak pernah saya tidak tahu. Iya sih. Sebenarnya. Ya, nanti lagi kalau ditanya soal dialog, saya cerita soal itu. Ini Bu, kalau ini mungkin aku pertanyaan sebelum penutup dari... Ya. Enggak penutup belum, masih panjang. Oke. Sampai besok pagi kayaknya. Masih, Bos. Tapi aku mau nanya soal ini, Bu. Kan tadi Ibu bilang masalah dialog dan semacamnya, dan setiap presiden dan pemerintah itu udah punya gaya masing-masing gitu. Rekomendasi apa yang bisa kita lakukan untuk yang lebih taktis untuk penyelesaian masalah konflik di Papua gitu? Pemerintah ke depan gitu. Itu simpulan banget, coy. Tadi dulu lah sebelum sampai sana. Ya udah. Gua mau nanya dulu nih. Masalah akhirnya sumber daya karena kan ada ini bukan saya ngomong, netizen, bukan saya ngomong. Katanya tuh ada yang bilang katanya. Ini bukan saya ya, sekali lagi nih. Ngeri nih ngomong ini. Konflik di Papua itu dipelihara dalam tanda kutip karena akhirnya ada kepentingan sumber daya yang akhirnya ya harus tetap dipertahankan dan segala macam. Maksudnya ya katanya ada oknum yang pengen tetap Papua tuh berkonflik agar senjatanya jalan. Bukan bisnis senjatanya. Eksploitasi sumber daya itu terus berjalan dengan pengamanan, dengan beberapa istilahnya. Ya itulah. Intinya gitulah, bukan paham maksudnya. Ngeri banget soalnya itu. Susah menyampaikan. Tapi maksudnya itu lah, maksudnya ada yang menganggap bahwa itu tuh dipelihara gitu. Tadi kan saya sudah bilang ya, konflik di Papua itu tidak satu lagi. Jadi bukan hanya konflik politik, bukan hanya soal separatisme politik, tapi juga ada isu ekonomi di situ, sumber daya alam itu. Nah, daerah kaya itu biasanya memang begitu. Terutama kalau masyarakatnya tidak cukup berdaya untuk menghadapi kepentingan pendatang, terutama pengusaha atau investasi di sini. Nah, itu memang menjadi perebutan. Sumber daya alam itu menjadi perebutan. Itu yang orang Papua bilang, ini kami kaya tapi jadi musibah gitu ya. Harusnya. Nah, itu kan seperti itu. Nah, saya supaya nggak terlalu ngeri, saya coba melihat dari perspektif ini yang disebut konflik entrepreneurship. Jadi ada usahawan konflik
yang usahawan konflik ya. Memang memelihara konflik dengan berbagai kepentingan, termasuk jual beli senjata ilegal, mengeksploitasi sumber daya alam, itu bagian dari tadi konflik entrepreneurship. Karena ada keuntungan di situ. Kenapa tidak konflik terus aja? Ngapain damai? Begini juga kami untung kok gitu. Nah, memang ada perspektif seperti itu. Nah, kalau saya menyebutnya karena ada kepentingan ekonomi itu konflik di Papua itu cenderung tidak natural. Jadi konflik by design. Jadi konflik itu dirancang. Nah, karena itu dirancang, saya berpikir kita juga harus merancang untuk menghentikannya. Caranya bagaimana? Kita petakan aktornya, petakan kepentingannya, masalahnya apa, kemudian solusinya mau bagaimana gitu. Kan bisa lo ambil keuntungan di situasi damai, kenapa mesti konflik sih gitu. Konflik yang artinya berdampak pada kehidupan masyarakat secara fisik ya. Terus aparat juga jadi korban. KKB-nya juga jadi korban. Nah, jadi seperti maksud saya, kita harus keluar dari apa yang kita selalu bicarakan itu melulu gitu ya. Ini situasi yang didesain nih, dirancang untuk terus ada konflik di Papua. Nah, artinya kan yang merancang ini harus berhenti. Siapa yang merancang? Udah. Nah itu kalau balik lagi ke pertanyaan Wildan kalau gitu, bagaimana cara taktisnya akhirnya untuk meredam konflik? Kita mau bahasa ibu udah tahu permasalahannya, peta aktornya, terus kita mau selesaikan konflik yang mana? Konflik politiknya, konflik sumber daya alam, atau konflik sosialnya? Oke, mungkin dimulai dari konflik sumber daya alam lah. Soalnya nanti saya ada pertanyaan soal masalah HAM. Oke, konflik sumber daya alam ini sebenarnya gini aja, supaya karena ini memang kuliahnya panjang juga ya. Kita squeeze ya. Berapa SKS? 3 SKS? 6 SKS nih kayaknya. Saya ngajar resolusi konflik ini 16 pertemuan. Ini di merge jadi 30 menit. Jadi secara umum ya saya gambarkan, kalau bicara sumber daya alam itu perebutannya itu biasanya antara pemerintah yang ingin mendapatkan dana pembangunan dari sumber daya alam, ya kan? Kemudian ada di situ investasi yang ingin mengambil keuntungan dari investasinya, dan juga kalau konteks Papua itu ada kepentingan masyarakat adat, karena di situ adalah tanah adat mereka. Setiap jengkal tanah di Papua itu ada pemiliknya. Ada marga di situ, ada suku di situ yang mereka selalu komplain, kenapa dipakai, kami nggak dapat kira-kira gitu. Nah itu menurut saya yang harus diperhatikan. Jadi 3 itu bisa kita petakan lagi tuh siapa-siapa aja. Gampang itu di googling aja, ketemu itu nanti gitu. Di setiap daerah, karena di semua tempat di Papua itu yang memang dari ujung kepala burung sampai perbatasan dengan PNG itu kan sudah peta sumber daya alamnya kan sudah ada, itu sudah di coupling semua udah bisa dicek tuh ke kementerian pasti ada, terus ini punya siapa. Nah disitulah, nah persoalannya memang saya harus sampaikan ketika saya merancang dialog informal, itu pengusaha atau investor tuh hampir tidak mau hadir. Mau hadir banget tuh. Ada beberapa yang mau datang, hanya kecil sekali. Padahal kalau kita lihat investasi di Papua besar ya. Katakan di MIFE aja ada berapa perusahaan, mungkin 20 atau 30 perusahaan. Waktu itu kami undang cuma 3 yang hadir. Dan itu alasannya apa mereka mau hadir? Alasannya karena mereka baru akan mau berinvestasi. Baru mau namanya ngorek data. Bukan mau nyelesain konflik. Izin Bu, ini tambahan lagi mungkin masalah yang oke lah itu sumber daya. Itu sumber daya. Kan tadi ada berapa tuh? Politik sama sosial. Politik sosialnya gimana Bu? Soalnya soal HAM saya tanya pertanyaan terakhir. Ya, politik dulu ya. Yang politik tadi yang saya bilang, ada yang pro NKRI, ada yang pro Merdeka. Itu kita petakan. Nah, saya ingat Pak Jokowi pernah bilang di 2019, saya siap berdialog dengan kelompok garis keras. Terjadikah itu? Tidak terjadi. Nah, menurut saya dialog politik itu harus dirancang. Nah, mungkin saya agak sedikit mengambil isu pilot ya. Oh ya, pilot. Nah, belum. Penyanderaan pilot itu adalah bagian dinamika konflik. Jadi TPNPB atau KKB itu memakai momentum konflik itu, memakai momentum penculikan itu untuk bernegosiasi soal politik. Nah, saya bilang tidak bisa. Nggak bisa barter sandera itu dengan merdeka, tuh nggak bisa. Nggak ada di dalam teori saya, nggak ada gitu. Jadi artinya bebaskan sandera itu dan minta negosiasi politik dengan pemerintah. Negosiasi politik itu bisa apapun gitu. Nah,
Persoalannya pemerintah tidak mau karena menganggap TPNPB itu separatis dan negara tidak mungkin mau berduduk dengan teroris, negosiasi gitu. dengan Ya bahasanya kan teroris. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau melihat seperti itu agak susah. Nah, saya kemudian merancang tadi kita dialog dengan yang hardliner nggak usah dulu deh. Tapi tetap harus ada akses ke sana karena kalau tidak dengan yang garis keras kan nggak selesai tuh nanti masalahnya gitu. Nah, itu sebenarnya cara kami dulu melakukan dialog-dialog itu sebenarnya catatan-catatan hasil pertemuan itu disampaikan ke kelompok-kelompok garis keras itu. Mereka tahu apa yang kita bicarakan, pemerintah akan melakukan, mereka tahu. Bahkan salah satu pertemuan itu, hasil pertemuan itu kami minta wakil dari Mabes TNI AD untuk membacakan. Jadi bahwa ini yang mengikuti pertemuan ini tahu persis apa yang didiskusikan, kita tahu apa yang kita hasilkan, dan itu disampaikan di preskon kita waktu itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya kalau peta politik lebih gampang sih sebenarnya menurut saya. Karena harusnya lebih gampang. Vis-a-vis antara pemerintah dan kelompok. Nah, persoalannya pemerintah nggak mau kalau bicara dengan separatis gitu. Nah, kalau tidak mau dengan separatis, karena di mana-mana juga, misalkan di Spanyol ya, kelompok separatis Bas itu dia duduk di parlemen Spanyol. Jadi secara politik dia diberi hak. Dan kelompok Catalunya juga misalnya, dia setiap tahun mau mengajukan proposal merdeka, diterima oleh government tapi tidak pernah diberikan. Jadi artinya secara politik mereka dikasih ruang. Nah, kalau kita kan enggak. Jadi, nah itu secara politik. Kalau secara sosial itu banyak banyak pihak yang harus dilibatkan, terutama tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh paguyuban, tokoh adat, mereka yang harus banyak memberikan semacam pembelajaran bahwa Papua itu bagian dari kita semua gitu. Nah, satu kesalahan yang terjadi pada waktu ribut 2019 itu ada dibentuk kelompok Nusantara waktu itu untuk menghadapi orang-orang Papua yang demo, terutama Papua dari pegunungan. Kemudian ada pertanyaan, Papua ini Nusantara bukan? Mereka merasa bahwa kami kenapa tidak dimasukkan dalam kelompok Nusantara, kenapa kami dikeluarkan? Nah, itu hati-hati dengan penyebutan-penyebutan. Makanya orang Papua pikir, loh, kamu aja sudah membedakan kami, ya untuk apa lagi? Nah, seperti itu. Jadi, kalau kelompok sosialnya lebih banyak yang harus dilibatkan, kalau politik tadi sumber daya itu udah. Saya pertanyaan soal HAM nih. Soalnya kan yang lagi ramai ini sekarang nih. Ya. Soalnya dari dulu. Iya sih, bener. Tapi sekarang rame gara-gara BEM UI aja. Ditantangin buat KKN di Papua. Nah, ya saya nggak mau bahas soal itu sih sebenarnya karena takut. Ya tapi maksudnya kan kayaknya pelanggaran HAM udah numpuk banget. Nah, akhirnya ya kemarin ya saya apresiasi Presiden Jokowi bahwa akhirnya kemarin kan mengakui ya secara historikal bikin tim PPHAM itu penyelesaian. Nah, akhirnya kalau buat Papua ini itu salah satu solusinya nggak sih Bu? Atau sebenarnya kayak apa? Atau sebenarnya ya belum bisa terselesaikan juga karena sekarang pelanggaran HAM-nya masih terjadi. Ya kalau nggak mau menyelesaikan ya jangan bikin pelanggaran HAM gitu sebenarnya gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, kalau nggak mau urus soal HAM, jangan lagi bikin pelanggaran. Itu kalau misalnya mau. Tapi kalau mau selesaikan jangan tanggung-tanggung. Kemarin itu kan tim PPHAM yang menyelesaikan itu kan secara non-yudisial. Masyarakat korban nggak mau. Oke, itu boleh, tetapi tetap kami minta pendekatan yudisial. Secara hukumnya seperti apa, supaya tidak ada impunitas. Karena banyak pelaku itu yang kemudian ya dia melenggang kangkung aja gitu. Seolah-olah tidak mendapat hukuman dan sebagainya. Itu yang masyarakat korban itu nggak mau. Nah, perspektif korban itu yang kadang-kadang belum bisa diterima oleh pemerintah. Pada perspektif korban itu salah satu yang muncul di isu HAM, itu yang sudah lumrah terjadi di belahan dunia manapun. Nah, itu yang menurut saya harus diperhatikan. Perspektif korban. Jadi korban itu tidak semua ingin memenjarakan pelaku misalnya. Mereka butuh aja mendapat informasi kenapa terus terjadi konflik bersenjata. Kenapa kami jadi korban? Kenapa anak saya ditembak? Itu kan butuh penjelasan. Kenapa terjadi seperti itu? Kemudian mau diselesaikannya bagaimana? Mau dikasih kompensasi, mau di apa. Jadi kita belum membuka itu, sudah ketakutan duluan nih kelihatannya gitu. Nah kalau penyelesaian non-yudisial itu sih ya nggak ada masalah. Tapi kalau setahu saya, itu bukan hanya di Papua ya, di seluruh Indonesia termasuk di Aceh. Semua korban nggak happy. Itu nggak salah, tetapi
itu menurut mereka proses hukumnya belum lengkap. Harus tetap ada pendekatan yudisial secara hukum untuk menghapus impunitas. Karena itu yang membuat kemudian orang tidak merasa bersalah melakukan pelanggaran. Karena korbannya juga bukan hanya masyarakat Papua, aparat juga. Ya, berapa tentara tewas, polisi juga. Ya KKB udah pasti. Nah, jadi kalau bicara HAM itu sebenarnya masyarakat korban itu bukan korban masyarakat sipil, tapi aparat juga adalah bagian dari korban. Nah, itu yang harus diungkap sebetulnya. Saya dulu sebelum menulis buku yang roadmap itu, kami punya rancangan buku lain gitu tentang, kami sebutnya sejarah kekerasan di Papua. Kita melihat dari tahun 62 sampai waktu itu 2010. Tapi kemudian kami tidak mau menerbitkan karena apa? Pertama, kita nggak mau salah soal nama yang mati, soal korban, karena yang tewas itu dari semua pihak ya, masyarakat, aparat juga gitu. Kita tidak mau salah itu, tidak mau salah soal angka. Karena kalau angka salah itu biasa dibesar-besarkan tuh. Betul. Misalnya mati cuma 10 dibilang 100 gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Tapi akhirnya kita tahan karena kita nggak bisa cross check lagi gitu. Karena tempatnya juga luas sekali. Nah itu, jadi intinya adalah kalau mau selesaikan secara tuntas gitu. Dan jangan dilakuin lagi juga. Dan jangan dilakukan, sudah selesai, jangan lakukan pelanggaran HAM supaya tidak diungkit. Selesaikan yang ada ini seperti. Dan itulah sebenarnya rekomendasi untuk pemerintah ke depan. Iyalah. Ada lagi Bu. Iya. Sebenarnya kita masyarakat biasa, terutama anak muda lah yang banyak nonton di sini. Harusnya tuh harus apa sih Bu? Maksudnya kita menanggapi konflik yang terjadi ini harus apa? Acuh tak acuh. Tapi kan itu emang yang udah biasa dilakukan anak muda. Tapi sanggahannya kalau di kolom komentar tuh, lo ngomongin Palestina, warga Papua aja nggak diomongin. Yang pro Palestina, yang enggak lah, ini kan kemanusiaan universal, bla 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 gitu. Di Papua juga kemanusiaan universal sebetulnya. Baiknya gimana Bu? Mungkin ada seruan kepada anak muda gitu. Anak muda. Nah, sebelum ke anak muda tadi, saya waktu debat capres itu saya udah bilang kalau seperti ini semua jawaban-jawaban jawabannya template semua yang pas no hope for Papua. Saya sudah bilang gitu. Nah, saya bilang ternyata bener juga nih. Kayak gitu ya. Kayak gelagat-gelagatnya begitu. Nah, anak muda itu menurut saya tadi kalau kita paham ada konflik, terutama yang ada kekerasan, kita harus sepakat bahwa konflik itu harus dicari solusinya untuk dihentikan, terutama kekerasannya. Nah, sumber-sumber kekerasannya harus dicari. Apakah karena ada senjata di situ, apakah karena ada sumber daya alam. Nah, itu semua diatur supaya tidak ada lagi sumber-sumber kekerasan yang melegitimasi bahwa konflik itu boleh terjadi gitu. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Nah, cuma selalu lihat bahwa konflik itu tidak ada yang sama. Kita tidak bisa bandingkan Papua dengan Aceh. Tidak bisa bandingkan Papua dengan Timor Leste. Semua konflik itu punya karakteristiknya sendiri. Terutama Papua yang sangat heterogen, daerah kaya sumber daya alam. Nah, kemudian masih ada masyarakat ada sebagai pemilik tanah di setiap jengkal tanah di Papua itu. Nah, itu yang harus selalu kita pikir bahwa berpikir tentang penyelesaian konflik itu harus melihat semua yang terlibat di dalam konflik itu. Jadi kalau dibilang pemerintah mungkin pemerintah belum mendengarkan semua pihak. Jadi yang dipikir hanya yang dia dengar aja gitu. Padahal di situasi konflik menurut saya kita harus dengar semua hal. Yang kita tidak suka pun kita harus dengar. Kalau mendengar yang kita suka aja, saya jamin akan ada solusinya. Gitu. Itu sih. Mohon maaf ya kalau berat ya. Mantap, keren banget. Simpulannya nggak perlu kayaknya. Bapak lebih ke anak ngeri kayaknya. Tapi satu hal yang didapat sih bahwa akhirnya kompleks ya. Satu pasti kompleks dan unik. Mungkin kata-kata yang tepat ya, karena ya bener sih konflik tuh pasti beda tiap ini dan cara penanganannya juga pasti harus beda, nggak bisa disamain, nggak bisa sesimpel mungkin di Aceh bisa bikin partai politik kan kalau di Aceh, kalau di Papua juga mungkin nggak bisa kayak gitu. Di Papua malah nggak dikasih partai politik lokal. Tapi di sana bukan ada Majelis Rakyat Papua ya kalau ada. Ya itu nggak tahu lah. Tapi maksudnya poinnya nggak bisa kayak obat panas gitu kan, paracetamol bisa buat panas apapun. Kayaknya itu sih, dan ya kita kayaknya masih harus jadi PR kita, terutama kayak buat anak-anak muda juga buat carilah itunya apa, masa sih nggak bisa dicari sih?
Apain? Pakai AI gitu, gitu, dipetain gitulah, gimana cara resolusinya. Coba. Udah sih. Udah gitu aja. Soalnya gue pribadi sih juga ngeliat bahwa konflik Papua kan kompleks banget. Bahkan dari kita kecil lah, bahasa kasar kita SD sampai sekarang nih. Wah, dari zaman kita belum lahir, Cok. Itu mah. Enggak, kalau gue gitu kan dari gue Iya, aja gitu. enggak. Yang awalnya kita anggap konflik Papua itu sangat jauh gitu kan, kayak bukan urusan kita dan sebagainya, tapi lama-lama semakin dekat gitu kan, Bu. Dan ternyata emang proses dialog itu jadi penting lah kalau aku lihat. Maupun dialognya mungkin dialog yang targeted kali Bu ya, kalau misalnya di konflik apa ya kita harus ngomong itu, ngomong apa dan semacamnya. Berarti intinya ya tinggal soal kemauan. Kalau katanya AHY, political will. Political will. Soal itu kan, iya kayak sih. orang-orang kayak saya, Mamot ya mungkin bisa lebih aware soal isu itu. Tapi kan kalau aku pribadi nangkapnya ya tetap ini soal pemerintah mau kayak gimana kan soal Papua, karena pemerintah dan pengusaha dan otoritas dan pengusaha itu kan menyelesaikan itu. Paling gitu buat Adriana dan terima kasih nih daging semua nih. Gua menyimak 3 SKS. Sampai benar-benar mau nanya apa? Tidak semua. Tapi kayak seru banget kalau kita benar-benar bisa ngebahas Papua lebih panjang lagi, dan mungkin juga mengundang orang-orang yang anak muda Papuanya juga ya. Iya, boleh sih kalau ngobrol. Karena Anda tidak pernah ngobrol itu kan. Aduh. Oke. Yaudah. Thank you. Makasih banyak semuanya.